Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah penilaian kerusakan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, terdiri dari Yulisa Alfiani, Meita Intania, Syarif Hidayat, Asyifa Lutfia, dan Ginasta Sabila. Indonesia memiliki hutan mangrove terluas sebanyak 25% dari hutan mangrove di dunia. Indonesia tercatat sebagai negara dengan luas mangrove mencapai 1/5 dari luas mangrove global. Fakta tersebut menguatkan Indonesia sebagai salah satu habitat mangrove penting di dunia. Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di dekat muara, sungai, laguna, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai peranan penting dalam upaya pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut yang memiliki fungsi penting sebagai penyambung ekologi darat maupun laut, serta gejala alam yang ditimbulkan oleh perairan seperti abrasi, gelombang, dan badai. Di samping itu juga, mangrove merupakan penyangga kehidupan sumber daya ikan karena ekosistem mangrove merupakan daerah pemijahan atau spawning ground, daerah asuhan atau nursery ground, dan daerah mencari makan atau feeding ground. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain sebagai penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan sebagai tempat wisata. Selain memiliki hutan mangrove terluas, namun laporan Mangrove Ecosystem Restoration Alliance menyebut dalam 3 dekade terakhir ada lebih dari 50% wilayah hutan mangrove Indonesia yang hilang. Di banyak wilayah pesisir, pembangunan tambak menjadi penyebab utama hilangnya hutan mangrove, seperti di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu mempunyai hutan mangrove terluas ketiga di Provinsi Jawa Barat, setelah Kabupaten Karawang di peringkat pertama dan Kabupaten Bekasi di peringkat kedua. Kabupaten Indramayu memiliki kawasan hutan dengan luas lahan 4.370 hektar, di mana seluas 1.879 hektar atau sekitar 43% berada dalam kondisi baik, dan dalam kondisi rusak seluas 2.490 hektar atau sekitar 57%. Pola pemanfaatan yang dilakukan dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup sesuai kemampuan yang masyarakat miliki belum tentu sesuai dengan konsep keberlanjutan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat aktor-aktor yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam memanfaatkan ekosistem mangrove yang berdampak pada rusaknya ekosistem mangrove. Untuk mengembalikan fungsi dan manfaat mangrove yang rusak tersebut, maka diperlukan adanya upaya pengelolaan melalui rehabilitasi dan konservasi pada lahan mangrove tersebut. Kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan secara berkelanjutan karena keberhasilan rehabilitasi sangat kecil tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 melakukan mini project untuk mengevaluasi besarnya klaim kerugian yang harus dibayarkan akibat konversi lahan hutan mangrove yang terjadi di hutan mangrove Karangsong. Mini project ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi alur kerusakan layanan jasa hutan mangrove di Desa Karangsong. Yang kedua, mengestimasi nilai ekonomi kerusakan layanan jasa hutan mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Dan yang terakhir, menganalisis alternatif strategi dalam upaya pemulihan hutan mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Untuk metode pengolahan data dianalisis menggunakan metode penelitian gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif diestimasi untuk menghitung nilai kerusakan layanan jasa hutan mangrove secara ekonomi. Data yang diperoleh berupa nominal ekonomi yang hilang sehingga memerlukan tindakan untuk memperbaiki hingga ke kondisi normal atau baseline. Untuk manfaat layanan jasa hutan mangrove yang hilang dalam penelitian ini seperti kawasan penangkapan ikan menggunakan metode cost-benefit analysis, tempat reproduksi perikanan menggunakan aplikasi teknik discounting, tempat keanekaragaman hayati menggunakan aplikasi teknik discounting, untuk penahan abrasi menggunakan metode replacement cost.
Selain untuk menghitung nilai kerusakan dari layanan jasa hutan mangrove, metode kuantitatif juga digunakan untuk menghitung biaya pemulihan dengan pendekatan Indonesia, di mana pemulihan mangrove yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P16/MNHK/HJ/KUM/2 tahun 2017 tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut dan mangrove. Selanjutnya kita akan membahas alur kerusakan, di mana alur kerusakan memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama rilis atau insiden, yang kedua pathway, yang ketiga exposure, dan yang keempat injury. Pada tahapan insiden, pada tahun 1962 terjadi konversi lahan hutan mangrove di Desa Karangsong oleh penduduk pendatang dari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang sengaja singgah di Desa Karangsong untuk membuka tambak sebagai salah satu kegiatan ekonomi mereka. Pada tahapan pathway, penduduk Losari memanfaatkan tanah timbul akibat sedimentasi yang ada di Desa Karangsong untuk dijadikan tambak, budidaya ikan bandeng, dan udang windu. Ditambah dengan minimnya pengetahuan sebagian besar penduduk Desa Karangsong saat itu mengenai pentingnya green belt. Pada tahapan exposure, hilangnya rantai makanan detritus dimulai dari proses penghancuran luruhan dan ranting mangrove oleh bakteri dan fungi. Pada tahapan injury, konversi mangrove dalam skala besar memberikan pengaruh terhadap biaya produksi yang cenderung lebih tinggi dalam membudidayakan ikan bandeng sehingga pendapatan masyarakat berkurang. Selanjutnya, estimasi kerusakan layanan jasa hutan mangrove. Terdiri dari nilai kerusakan hutan mangrove sebagai kawasan penangkapan ikan, nilai kerusakan hutan mangrove sebagai reproduksi sumber daya perikanan. Kemudian nilai kerusakan hutan mangrove sebagai tempat keanekaragaman hayati dan nilai kerusakan hutan mangrove sebagai penahan abrasi. Nilai kerusakan hutan mangrove sebagai kawasan penangkapan ikan. Nilai kerusakan hutan mangrove diperoleh dari perbandingan selisih nilai hutan mangrove sebelum kerusakan dengan nilai hutan mangrove setelah kerusakan. Diasumsikan jumlah tangkapan setelah mangrove rusak mengalami penurunan sebesar 50% dengan jumlah nelayan sebanyak 150 orang. Berikut nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove disajikan pada tabel di samping. Berdasarkan tabel, hasil nilai manfaat ekonomi yang didapatkan sebelum kerusakan sebesar Rp9.323.700.000. Nilai tersebut merupakan hasil analisis biaya dan manfaat untuk meninjau penerimaan, biaya penangkapan, serta manfaat dari kegiatan penangkapan. Tabel 2 menunjukkan hasil nilai manfaat layanan jasa ekonomi dalam kegiatan penangkapan setelah kerusakan mengalami penurunan. Penurunan ditunjukkan dari hasil perbandingan total nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove sebelum kerusakan mangrove dikurangi nilai ekonomi setelah kerusakan mangrove, sehingga total nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove sebesar Rp946.735.650. Selanjutnya, nilai kerusakan hutan mangrove sebagai tempat reproduksi sumber daya perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, penilaian kerusakan mangrove sebagai tempat reproduksi perikanan didekati dengan pembangunan rumpon dengan asumsi biaya pembangunan rumpon sebesar Rp100 juta per hektar. Nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove sebagai tempat reproduksi sumber daya perikanan dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil analisis menunjukkan nilai kerusakan hutan mangrove sebagai tempat reproduksi sumber daya perikanan adalah sebesar Rp11.299.260.000. Yang ketiga, nilai kerusakan hutan mangrove sebagai tempat keanekaragaman hayati. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, mengestimasikan nilai kerusakan keanekaragaman hayati menggunakan biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati sebesar $300 per hektar. Nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove sebagai tempat keanekaragaman hayati dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil analisis menunjukkan nilai kerusakan hutan mangrove sebagai tempat keanekaragaman hayati adalah sebesar Rp377.772.659. Yang terakhir, nilai kerusakan hutan mangrove sebagai penahan abrasi. Kerusakan hutan mangrove sebagai penahan abrasi didekati dengan pembangunan tembok pemecah gelombang laut sepanjang garis pantai dengan biaya pembangunan sebesar Rp525.000 per meter kubik. Panjang garis pantai yang tertutup di mangrove di Karangsong adalah 808 meter, sehingga diperoleh biaya pengganti pembuatan penahan abrasi sebesar
Rp1.272.600.000 dengan rata-rata daya tahan bangunan 10 tahun. Nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove sebagai pencegah abrasi dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan perhitungan, diestimasi dengan metode replacement cost, biaya pembangunan tembok pemecah gelombang laut mengeluarkan biaya sebesar Rp1.272.600.000 per tahun dengan daya tahan selama 10 tahun, sehingga nilai ekonomi hutan mangrove sebagai pencegah abrasi sebesar Rp127.260.000 per tahun. Jadi nilai kerusakan ekonomi total hutan mangrove di Desa Karangsong diperoleh dari penjumlahan nilai kerusakan hutan mangrove sebagai kawasan penangkapan ikan, nilai kerusakan hutan mangrove sebagai tempat reproduksi sumber daya perikanan, sebagai keanekaragaman hayati, dan sebagai penahan abrasi. Nilai total ekonomi kerusakan hutan mangrove dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil analisis menunjukkan nilai total ekonomi kerusakan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu adalah sebesar Rp12.744.028.300. Alternatif strategi dan biaya pemulihan hutan mangrove di Desa Karangsong. Peranan dan fungsi mangrove sangat penting, namun tidak diimbangi dengan praktik pemanfaatan yang seringkali merusak disertai dengan penurunan luas hutan mangrove akibat alih fungsi lahan menjadi pertambakan. Permasalahan tersebut harus diatasi dengan upaya pemulihan kondisi maupun pemeliharaan ekosistem mangrove. Salah satu alternatif pemulihan dengan melakukan program rehabilitasi hutan mangrove di Desa Karangsong. Berdasarkan hasil pengolahan data, total biaya yang diperlukan untuk menunjang program rehabilitasi mangrove yaitu sebesar Rp509.672.750 per tahun. Apabila diakumulasikan dengan tahun kerusakan, yakni 9 tahun dimulai pada tahun 2008 sampai tahun 2016, maka total biaya rehabilitasi bernilai Rp4.947.054.750. Pengaplikasian program rehabilitasi yang telah dilakukan oleh kelompok Pantai Lestari dan pemerintah setempat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghijauan. Program ini terbagi menjadi beberapa kegiatan seperti pengadaan green belt dengan penanaman, persemaian, penyulaman mangrove dengan pola agroforestry. Yang kedua, usaha dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Program dilakukan dengan pengelolaan ekowisata, pesisir bernuansa ekosistem, hutan mangrove, dan pusat kuliner laut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah yang pertama, diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Desa Karangsong tentang ekosistem hutan mangrove, serta fungsi dan manfaat dari keberadaan ekosistem hutan mangrove. Diperlukannya peraturan mengenai hutan mangrove dan sanksi bagi perusak hutan mangrove untuk menjaga keberlangsungan hutan mangrove. Dan yang terakhir, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi yang intensif antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pemanfaatan serta pengelolaan kawasan ekosistem mangrove. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.